Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Umbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Siapa di sini yang masih kesulitan dalam membuat potongan dua jari di rambut yang tebal kayak gini? Nah, di video kali ini saya akan bagikan tipsnya kepada teman-teman ya. Bagaimana cara saya membuat potongan dua jari ngeblur di rambut yang tebal seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah tutorial yang memang harus banget teman-teman bisa ya, karena ini adalah potongan remaja atau pemuda-pemuda yang banyak diminta teman-teman, terutama untuk anak-anak SMA SLTA ya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita gaskeun ke tutorialnya teman-teman ya. Nah, pertama-tama di sini, berbeda dari tutorial-tutorial yang lain, ya, kita di sini memakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas close ya. Jadi untuk potongan dua jari ini saya sengaja membuat baseline dengan ukuran nomor 1 teman-teman ya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat ketinggian ya. Jadi jangan sampai terlalu tinggi ya. Jadi kan kita buat potongan dua jari ini. Bang, apakah rambut kayak gini kalau misalnya dipakai buat potongan medium atau pakai buat potongan tinggi, apakah cocok? Ya, pertanyaan yang banyak banget nih. Kalau tipikal rambut kayak gini memang gampang-gampang susah dan memerlukan penanganan khusus teman-teman ya. Jadi untuk rambut tipikal kayak gini memang paling aman adalah dibuat potongan dua jari karena memang tebal teman-teman ya. Kalau misalnya dibuat medium atau misalnya dibuat ketinggian yang sedang, dia akan jingkrak kayak jamur rambutnya ya. Bahaya teman-teman ya. Dan dengan dua jari juga di sini batasan ketinggiannya seperti ini ya teman-teman. Makanya saya cari aman menggunakan ukuran nomor 1 terlebih dahulu. Oke, caranya masih tetap sama, tempelkan ke kulit ya. Pada saat kita menemukan titik dua jarinya langsung kita angkat dan tahan pakai sisir seperti ini ya. Jadi intinya baseline dibuat dengan ukuran nomor 1 adalah kita membuat batasan dua jarinya dulu ya. Nanti akan kita tipiskan bagian bawahnya dengan setengah dan kita akan hilangkan patahannya menggunakan ukuran-ukuran selanjutnya. Intinya teman-teman saksikan terus video ini sampai selesai karena ini wajib banget teman-teman bisa ya. Karena pasti yakin akan ada atau misalnya banyak yang meminta potongan ini ya. Makanya saya banyak membuat video tutorial tentang dua jari di berbagai jenis rambut supaya teman-teman bisa paham ya. Oke, jadi bagian belakang juga sama teman-teman ya. Kita tinggal mengikuti pola yang terbentuk dari bagian sebelah kiri tadi. Jadi kita mengikuti lekukannya juga, ke bagian sebelah kanannya juga tetap sama. Kita tempelkan ukurannya ke kulit pada saat mau menyentuh di titik dua jarinya kita angkat ya. Bagian sebelah kanan juga sama seperti ini caranya. Nah, di sini saya perlihatkan bagaimana cara untuk di bagian sebelah kanan teman-teman ya. Untuk di bagian sebelah kanan caranya sama juga. Tahan pakai sisir ya teman-teman ya. Sorry agak halang gambarnya ya. Nah, seperti ini. Tahan, trek ya, pelan-pelan saja. Jadi intinya kita menentukan atau misalnya menyesuaikan dengan pola yang udah terbentuk di bagian kiri dan bagian belakang sehingga membentuk baseline dua jari teman-teman ya. Ini sebenarnya susah-susah gampang untuk potong rambut seperti ini, dan saya juga ini menemukan tekniknya ya. Pada awal-awalnya saya selalu gagal. Kalau misalnya gagal jadinya kayak jamur teman-teman ya. Ini bahaya nih teman-teman. Makanya teman-teman harus bisa banget nonton video ini sampai selesai bagaimana cara saya untuk membuat potongan dua jari yang anti gagal teman-teman, untuk rambut-rambut, terutama untuk rambut kayak gini teman-teman ya. Jadi memang harus banget bisa di sini ya teman-teman ya, untuk tipikal rambut kayak gini. Kalau misalnya tipikal rambut yang standar, tipikal rambut yang turun, atau tipikal rambut yang memang jatuhnya tidak jingkrak seperti ini, itu aman, dua jarinya enak ya. Tapi beda lagi kalau misalnya di rambut yang seperti ini, salah pola sedikit akan berakibat fatal ya. Oke, kita bersihkan bagian sini. Nah, di sini sebenarnya udah terbentuk ya. Nah, dengan teknik satu ukuran nomor 1 sebenarnya udah langsung bisa jadi dua jari. Cuman saya akan kasih ukuran yang lain di bagian bawah, kasih ukuran setengah biar gradasinya lebih mantul lagi teman-teman ya. Oke, saya di sini pakai 0 open teman-teman ya. Hampir sama dengan ukuran setengah, cuman lebih ngemakan di sini ya. Nah, seperti ini saya agak flick aja di bawah ya. Jadi untuk menghilangkan garisnya nanti lebih mudah ya. Kalau misalnya dengan 0 open langsung ke 1 itu biasanya menimbulkan garis lagi. Nanti akan kita pakai ukuran setengah untuk menghilangkan garisnya. Kita mulai dari bagian kanan dulu teman-teman ya. Kita plik-plik seperti ini ya. Nah, bagian-bagiannya menimbulkan garis bang, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja, nggak apa-apa menimbulkan garis juga, tetap aman kok teman-teman ya. Nah, seperti ini bagian kanan beres. Kita lanjut ke bagian belakang, kita memakai cara yang sama, memakai 0 open teman-teman ya, seperti ini. Nah, 0 open, nah kayak gini ya. Jadi benar-benar memang ini
tangannya teman-teman harus lentur ya. Jadi teknik flick seperti ini adalah kelenturan tangan. Jadi jangan sampai terlalu menekan, jangan sampai terlalu ngambang juga. Intinya posisi yang pas, bagian ujung atau misalnya bagian pisau itu menempel, dan pada saat sedikit agak angkat teman-teman ya. Jadi jangan sampai menghabiskan ke bagian yang satu. Jadi intinya kita sisakan untuk jatahnya setengah, ukuran setengah nanti ya, untuk menghilangkan garisnya teman-teman ya. Oke, bagian belakang beres, kita lanjut ke bagian kanan. Kita memakai cara yang sama ya, kita flick dengan menggunakan nol open ya. Kita lipat telinganya, ingat kalau misalnya melipat telinga tuh harus ke bagian depan ya, jangan ke bagian bawah. Kalau misalnya bagian bawah tuh suka sakit teman-teman ya. Oke, seperti ini, perhatikan tangan saya, jadi lentur tangannya ya. Nah, apalagi di bagian yang sempit, di bagian atas telinga itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai ngemakan ke space 2 yang udah dibuat untuk baseline tadi pertama ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalnya potongan ini tuh ada yang bilang potongan mangkok, ada yang bilang potongan mandarin, atau misalnya populernya 2 jari sih ya. Jadi bilangnya customer tuh taunya 2 jari, tapi saya lihat juga di teman-teman yang lain juga pada membuat tutorial tuh namanya 2 jari. Berarti di daerah lain juga sama, bukan hanya di Pulau Jawa saja ya teman-teman. Di daerah lain juga mungkin teman-teman bisa tulis kolom komentar, silakan. Yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan, Sulawesi, boleh juga ya. Nama potongan ini mungkin 2 jari, atau misalnya daerah lain ada yang berbeda, teman-teman silakan komentar aja. Oke, untuk menghapus garisnya di sini saya pakai ukuran setengah dengan posisi tuas ke atas teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi kita sambungkan nol open tuh pakai ukuran setengah untuk menghilangkan garisnya, kita sambungkan ke ukuran nomor 1 tadi ya. Jadi nanti akan menyambung ya garisnya teman-teman. Seperti ini ya. Oke. Nah, bagian sebelah kiri masih kita gosok-gosok seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk menghapus garis yang ditimbulkan oleh nol open tadi teman-teman ya. Oke, bagian belakang kita memakai cara yang sama ya. Nah, di sini kita tundukkan customernya sedikit. Nah, untuk menundukkan kepala customer ini ada aturannya juga. Jadi teman-teman jangan sampai seenaknya gitu nunduk dengan sentuhan yang kasar. Usahakan minta tolong, minta maaf, tolong nunduk dikit atau misalnya gimana lah, intinya dengan bahasa yang sopan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kasar menggudeg-gudeg kepala orang meskipun kita memang dipercaya juga ya. Jadi harus hati-hati. Servis adalah poin yang utama. Itu adalah salah satu trik kita untuk memenangkan persaingan atau memenangkan hati customer ya teman-teman. Oke, bagian sebelah kiri beres, kanan beres. Kita lanjut ke bagian kanan, kita memakai cara yang sama. Jadi perhatikan tangan saya nih ya. Jadi untuk ngeflicknya caranya nah kayak gini ya, perlihatkan sedikit seperti ini. Jadi biar lebih enak teman-teman ya. Nah, flick seperti ini. Oke, hilangkan garis yang ditimbulkan oleh nol open tadi teman-teman ya. Nah, seperti ini, lipat telinganya boleh agak ke bawah, bagian bawah ya. Bagian depan, ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi biar nggak sakit telinganya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi udah ngebentuk gradasi, kelihatan seperti ini nih, udah mulai maksimal gradasinya. Dan bagian bawahnya susunannya tadi pertama saya pakai kom 1, selanjutnya pakai nol open, selanjutnya pakai ukuran setengah dengan posisi tuas ke atas atau setengah close teman-teman ya, pakai setengah close. Nah, seperti ini. Nah, ini membutuhkan waktu yang lumayan lama juga. Ini tutorialnya 23 menit ya. Jadi teman-teman harus saksikan banget sampai akhir, karena memang ini adalah tutorial yang saya jarang banget atau misalnya menemukan tipikal rambut seperti ini ya. Bisa dibilang ada hanya beberapa orang saja gitu ya customer saya. Makanya sayang kalau misalnya nggak dibikin tutorial. Oke, untuk menghapus atau misalnya tidak terlalu kaku di bagian baseline ya. Jadi kan ini hitam banget nih bagian baseline-nya. Kita akan urai menggunakan ukuran 1,5 open seperti biasa di sini ya. Nah, 1,5 open seperti ini, kita agak naikin sedikit ke atas, kurang lebih di setengah jari ya. Jadi untuk menghilangkan kesan yang kaku dan patah di bagian pinggirnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pakai 1,5 open tuh akan kelihatan lebih smooth dan lebih teratur bagian lekukannya teman-teman ya. Jadi bagian kanannya beres, kita lanjut ke bagian belakang seperti ini ya. Bagian kanan samping, kanan bawah juga masih belum beres ini. Kita maksimalkan menggunakan 1,5 open ya, 1,5 dengan posisi tuas ke bawah teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan otomatis ada garis baru lagi nih, atau misalnya garis yang hitam di bawahnya. Nah, ini akan kita hilangkan menggunakan 1 open. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman melihat video-video tutorial saya sebelumnya, intinya sama-sama saja
susunan-susunannya, tapi kadang-kadang saya di mix atau misalnya di ini ya, dibeda-bedakan supaya apa, supaya teman-teman tuh bisa memilih berbagai teknik ya, bisa memilih berbagai teknik, bisa memilih mana teknik yang cocok dengan saya, mana yang nggak cocok gitu ya. Jadi itu intinya, supaya tujuannya adalah teman-teman bisa paham ya, jadi jangan sampai terpaku sama satu rumus ya. Oke, bagian belakang beres, kanan beres, kita maju ke sebelah kiri, kita pakai cara yang sama, kita dorong agak diplik sedikit, tahan pakai sisir dan menimbulkan bagian yang hitam di bagian bawahnya teman-teman ya. Jadi ini untuk menghapus kesan yang kaku dan patah ya, mulai agak halus ya, jadi sambungannya nggak terlalu kaku jadi di sini. Nah seperti ini ya, jadi biar lebih enak aja dilihatnya ya, lebih enak dilihat, dan hasilnya pun juga insya Allah akan maksimal teman-teman ya. Nah kayak gini, tahan pakai sisir, kita buat garis baru lagi, dan kita akan hilangkan nanti menggunakan satu open teman-teman ya, menggunakan satu open. Nah bagian sininya kita hilangkan menggunakan satu dengan tuas ke bawah atau satu open ya, tuas ke bawah. Oke, dan kita pakai teknik plik juga di sini. Nah ini adalah ilmu daging banget teman-teman ya, jadi teman-teman yang belum menguasai teknik ini, dengan menonton video ini akan ada gambaran dan akan bisa langsung dipraktekkan. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan customer dengan tipe rambut seperti ini, tipe rambut yang jatuh dan tipe rambut yang jingkrak dan tebal gitu ya, teman-teman bisa memakai potongan. Dan biasanya pun teman-teman pangkas yang lain juga sih biasanya memakai potongan ini untuk cari aman ya. Tapi kalau misalnya, kecuali kalau misalnya mau dipendekkan bisa juga ya, tapi ini udah paling recommended kalau kata saya untuk tipe rambut seperti ini. Jadi nggak terlalu kayak jamur, posisinya polanya di bawah, dan tetap rapih kok, tetap aman ya, aman untuk sekolah, aman untuk ya bekerja juga gitu, asal jangan sampai melewati alis aja nanti bagian atasnya. Dan nanti pun kita akan potong bagian atasnya. Oke, nol open masih bekerja, jadi di bagian sebelah kiri udah mulai beres. Kita mulai lanjut lagi ke bagian kiri bawah teman-teman ya, ulang lagi ke bagian kiri bagian atas ya. Jadi intinya bolak-balik saja. Kalau misalnya ada yang belum sempurna, teman-teman boleh ulang lagi stepnya, boleh silahkan diulang-ulang lagi ya. Jadi karena memang di lapangan tuh nggak semulus yang dilihat di tutorial teman-teman yang lain ya. Kadang-kadang udah satu gosok udah langsung hilang. Jadi satu kali mengerjakan clipper, mungkin dengan clipper yang tipikal yang harganya lumayan itu bisa langsung, karena kita kan pemula ya. Saya memakai Kemei yang paling ininya, clipper keduanya ini Waha Legend untuk gradasi, dan itu hasilnya memang akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang memakai mesin-mesin yang kiranya di harga sejutaan ke atas, sejuta, 2 juta, 3 juta. Performanya juga akan berbeda ya. Oke, seperti ini masih satu open ya, bagian sebelah kanan kita perlihatkan di sini. Jadi intinya kalau misalnya dilihat dari belakang sini itu posisinya miring ya. Jadi untuk posisi gradasi itu adalah susunan dari antara tipis ke tebal dan tidak ada patahan, atau misalnya tidak ada bagian yang patah di tengah ya. Kecuali kalau misalnya di sambungan baseline itu pasti ada patahan ya. Tapi kalau misalnya di tengah usahakan jangan ada sambungan, tetap harus ngeblur dan menggradasi teman-temannya, gradasi ngeblur, jadi memang kelihatannya akan lebih enak kayak gitu. Oke, nah seperti ini. Nah set, boleh tahan pakai sisir nggak masalah, silakan. Yang paling penting hasilnya rapi saja ya. Nah kayak gini. Oke. Nah caranya ya, jadi saya udah bener-bener ini tanpa skip teman-teman ya. Jadi memang teknik-teknik saya usahakan teknik-teknik meskipun lamanya saya nggak potong ya. Karena kenapa? Karena saya tahu teman-teman perlu untuk melihat. Jadi perlu untuk melihat juga di sini bagaimana cara saya memotong. Langkah selanjutnya di sini sekarang kita masuk ke tahap trimline atau menegaskan bagian bawah rambut ya. Karena kebetulan di sini saya pakai ukuran setengah, jadi masih bisa di trimline. Tapi kalau misalnya dipakai bawahnya pakai 0, atau misalnya kita motongnya fade, tekniknya fade, jadi otomatis trimline hanya di bagian pelipis seperti ini saja. Nah untuk kali ini kita akan trimline ke bawahnya juga di atas telinga ya, biar tujuannya rapi teman-teman ya, rapi, enak dipandang, lebih tegas. Dan itu kembali lagi kepada customer seleranya seperti apa. Kalau misalnya sekiranya mereka pinginnya potongan 0, otomatis nggak bisa di trimline atau di line seperti ini ya. Misalnya dari mulai setengah ke atas itu bisa di trimline kayak gini. Oke, setengah lingkaran di pelipis, setengah lingkaran atas telinga. Selanjutnya kita tarik mengikuti
jalur rambut ke bagian bawah mengikuti pola guideline, pola baseline teman-teman ya. Jadi rekukannya atau misalnya runcing ke bawahnya, belokan-belokannya mengikuti baseline yang udah kita bentuk. Jadi lurus intinya mengikuti alur rambut natural aja. Jadi jangan sampai terlalu memakan ke dalam ya, bahaya ya. Jadi pada saat tumbuhnya nanti kelihatan akan aneh juga seperti itu. Oke, bagian sebelah kiri beres, kita lanjut ke bagian sebelah kanan teman-teman ya. Jadi bagian sebelah kanannya kita pakai cara yang sama juga seperti ini. Jadi buat lekukan setengah lingkaran di pelipis, nah seperti ini. Selanjutnya juga kita akan buat setengah lingkaran juga di atas telinga, dan kita tarik ke bawah mengikuti garis ya, garis natural rambut, dan bertemu dengan nanti yang sebelah kiri ya. Nanti bagian belakangnya akan kita naturalkan, dan nggak saya potong ya sengaja karena ini anak muda ya. Jadi nggak diluruskan bagian belakangnya, kita tipiskan saja. Jadi kalau misalnya menipiskan, patokannya adalah ukuran terakhir di bagian atas. Ukuran terakhirnya setengah, berarti kita pakai 0 di bawahnya ya. Jadi kayak gitu, biar ngegradasi, biar nyambung sama teman-temannya ya. Oke, seperti ini ya. Nah, mulai kelihatan tegas nih garisnya, mulai kelihatan enak seperti ini. Jadi pastikan ya, Bang, kalau misalnya nge-trimline itu ditekan nggak? Nah, jangan terlalu ditekan ya. Kalau misalnya mau ditekan, usahakan jangan melukai, itu aja sih. Tapi kadang-kadang ada juga dengan tipikal rambut tertentu itu perlu ditekan. Kalau untuk trimmer ini normal ya, untuk kemes 19/9, jadi memang dengan kita menempelkan saja udah langsung kena, langsung tajam kok, aman ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita lanjut ke bagian sebelah atas di sini ya. Nah di sini yang tantangannya lumayan nih, bagian sebelah sini nih. Di bagian sebelah sini, jadi ini tipikal rambutnya tebal juga kayak gini. Jadi ini intinya kalau misalnya di sekolah tuh jangan sampai melewati alis batasan rambut ya. Jadi memang harus di atas alis, makanya kita akan potong juga di sini rambutnya. Jadi kita akan buat semi tublok teman-teman ya. Jadi tublok hampir mirip-mirip dengan gaya tublok, cuman pinggirnya tipis. Kalau tublok kan memang pinggirnya kadang-kadang nggak tipis ya. Tapi kalau misalnya ini ya, potongan-potongan kayak gini, ini aksennya tublok juga, cuman bagiannya kita kasih tipis saja. Jadi ini perpaduan, cuman pakai gayanya pakai gaya tublok kayak gitu ya. Oke, kita basahin seperti ini ya. Agak banyak juga ngebasahinnya, nggak masalah, asal jangan sampai netes-netes aja ke rambut teman-teman ya. Jadi jangan sampai netes ke rambut lagi, salah. Jangan sampai netes-netes ke mata teman-teman ya. Sorry, kalau ke rambut memang tujuannya ke rambut ya. Oke, setelah itu kita akan potong bagian-bagian yang keluar di persisinya. Kita mulai dari sisi bagian sebelah kanan ya. Siapa tahu ada yang keluar rambutnya, dan kita bagi ya teman-teman ya. Udah dibagi ini, sorry nggak kerekam sedikit ya. Jadi memorinya penuh, jadi langsung agak ngeloncat di sini. Kita potongnya, kita samakan dengan bagian tengah teman-teman ya. Samakan dengan bagian tengah seperti ini. Nah, kita potong dan kita ikuti sampai ke bagian belakang teman-teman ya, seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk membelenkan atau misalnya menyeimbangkan rambut bagian atas ya teman-teman ya. Menyeimbangkan rambut bagian atas. Oke, nah kita samakan seperti ini. Set. Nah, untuk bagian kiri beres, kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Kita memakai cara yang sama, jadi sesuaikan atau misalnya samakan dengan patokan di bagian tengah yang udah kita buat seperti itu teman-teman. Nah seperti ini ya. Kalau misalnya rambut kayak gini, memang saya rasa kalau misalnya nggak lihat tutorial, teman-teman pasti bingung ya. Jadi intinya dikasih medium juga kayak jamur, dikasih atas dia customernya nggak mau digundulin atau misalnya dipotongin pendek, rambutnya nggak nurut juga gitu intinya. Jadi rambutnya tebal, dan memang ini tantangan yang sebagai tukang cukur harus teman-teman harus bisa. Intinya adalah berbagai jenis model rambut harus menguasai. Jangan sampai kalau misalnya ada customer yang bertanya itu kita belah bloh gitu, nggak tahu teman-teman ya. Oke, kita basahin lagi. Ini banyak nyemprot sih saya teman-teman ya. Jadi banyak nyemprot nih supaya apa? Supaya enak di motongnya, karena ini tipikal rambutnya tebal ya. Oke, seperti ini kita potong. Nah, jadi intinya kita agak buat potongan-potongan semi tublok ya. Jadi agak sedikit mirip tublok. Kalau misalnya tublok kan memang ini juga bisa juga disebut tublok ya. Jadi silakan sebut tublok, ini nggak masalah. Jadi nggak ada patokan dalam model-model rambut ya. Yang paling penting adalah tidak terlalu jauh perbedaannya aja kayak gitu.
Oke, kita potong ya. Jadi kita membuat poni bagian depan supaya di atas alis dan tetap kelihatan rapi, kayak gitulah intinya. Oke, kita potong. Nah, bagian sebelah kanan beres, kita lanjut ke bagian sebelah kiri ya. Bagian sebelah kiri seperti ini. Nah, kita potong juga dan sesuaikan dengan bagian baseline yang udah kita buat tadi pertama, teman-teman ya. Jadi ini hampir selesai nih, hampir di finish ya. Jadi hasilnya udah mulai kelihatan. Jadi bagian-bagian yang keluarnya kita rapikan. Nah, di sini kita sisir lagi. Nah, udah mulai kelihatan, lebih enak dipandang lah ya. Jadi daripada di pertama rambutnya acak-acakan banget, udah kelihatan segini, udah mulai rapi. Meskipun memang kita tidak bisa, kalau misalnya tipikal rambut gini harus sisir ke pinggir, atau misalnya sisir ke pinggir dengan keadaan rambut basah boleh. Apalagi kalau ke belakang memang udah yakin nggak bisa, teman-teman ya. Jadi makanya harus kita menyesuaikan dengan tipikal rambut customer gitu ya. Oke, nah di sini kita tinggal finishing ya. Tinggal finishing apakah ada bagian-bagian rambut yang keluar atau misalnya belum rapi pada saat proses strapping, tapi secara 90% sini udah beres, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita pakai tekstur bagian atasnya sedikit ya. Pakai tekstur sedikit. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak terlalu flat pada saat dijatuhkan rambutnya ya. Tidak terlalu flat, tidak terlalu flat, tidak terlalu rata, dan bertekstur ya pada saat jatuhannya, teman-teman, rambutnya. Oke, nah di sini tekniknya namanya teknik point cutting atau texturizing bisa ya. Biasanya saya lebih suka menyebutnya point cut ya. Nah, seperti ini, jadi membuat duri-duri yang agak lumayan kasar di rambut untuk menimbulkan kesan yang ini ya. Kesan yang keren, teman-teman ya, kayak gitu. Oke, nah untuk preview saya akan di sini kasih hair dryer di sini ya. Jadi kasih hair dryer di sini untuk tujuan melihat bagaimana preview atau misalnya tampilan pada saat di luar barbershop atau misalnya sudah pulang ke rumah ya. Jadi jangan sampai pada saat di barbershop bagus, ternyata pulang ke rumah menjadi tidak ini ya. Jadi aneh. Jadi makanya saya selalu preview di sini agak keringkan rambutnya sedikit. Jadi pada saat pulang ke rumah tuh nggak bakalan terlalu jauh. Oke, di sini kita agak kucek-kucek rambutnya ya untuk menimbulkan kesan yang teksturnya keluar ya, teman-teman. Nggak kucek-kucek kayak gini, teksturnya akan sedikit keluar. Dan kita preview menggunakan hair dryer di sini. Kita kasih angin yang dingin ya untuk mengunci. Jadi pertama angin panas dulu, kedua setelah terbentuk baru kita kunci pakai angin yang dingin ya. Jadi ini memang nggak terlalu kering sih, karena memang ya saya hanya melihat previewnya saja, nggak terlalu kering-kering banget. Tapi intinya pada saat di rumah nggak bakalan jauh beda, teman-teman ya. Oke, sebentar lagi kita akan lihat hasil preview ya, hasil preview dari bagian samping dan bagian belakang juga di sini. Bagaimana perpaduan antara potongan taper bagian bawah dengan aksen tublok di bagian atas ya. Jadi di sini kita hasil dari analisa rambut untuk mengatasi tipikal rambut yang seperti ini ya, yang tebal dan memang lurus jatuh, teman-teman, kayak gitu ya. Oke, nah seperti ini kita bersihkan dan setelah itu kita akan lihat hasilnya, teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Jadi bagian pinggirnya saya kasih taper, bagian atasnya pas saya pakai aksen tublok dengan ketipisan atau misalnya dengan sedikit tekstur bagian atas, dan bagian bawahnya juga kita kasih potongan 2 jari dengan teknik gradasi blur dan dengan trimline yang tegas juga. Oke, cukup untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun, jangan lupa sarapan.